Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa kembali dalam matematika online ESPS kelas 4. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal ulangan yang kemarin telah dilaksanakan, ya. Jadi kita akan membahas sebagai bahan atau sebagai persiapan ujian untuk latihan. Pertama kita bahas dari bab 1 ya. Soalnya ada 20, kemarin ada 5 bab ya. Bab 1 tentang pecahan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar ini maksudnya bagian yang diwarnai senilai dengan jawabannya A, B, C, atau D. Di sini sudah saya tandai jawabannya, tapi akan saya jelaskan satu persatu kenapa jawabannya C. Kita lihat yang diwarnai jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian yang diwarnai ini akan menjadi pembilang. Maka ada di atas ya, 6. Pembilang ada di atas. Kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah jumlah keseluruhan kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi nilainya adalah 6/12. 6 ini adalah bagian yang diwarnai. 12 penyebutnya ini adalah seluruh dari kotak, baik yang diwarnai ataupun yang tidak diwarnai. Seperti itu. Itu cara membuat pecahan berdasarkan gambar. Berikutnya 2. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24. Jawabannya berapa? Jawabannya C. Kenapa kok bisa C? Karena penyebutnya dan pembilangnya ini merupakan faktor dari penyebut dan pembilang ini. Kita lihat, 20 untuk dijadikan 5, maka 20 ini harus dibagi 4. Maka ketika pembilang dibagi 4, penyebut harus dibagi 4. Kita lihat, 20 dibagi 4, 5. 24 dibagi 4, 6. Nah, ini pas ya. Kemudian untuk yang 20/48, kita lihat. Penyebutnya, pembilangnya 20. Ini 20. Maka yang bawah tidak boleh berubah. Maka harusnya tetap. Maka ini bukan ya. Kemudian 24/28. 28 ini bukan kelipatan ataupun bukan faktor dari 24, maka dia bukan termasuk. 6/8. 6 ini bukanlah faktor dari 20 ya, jadi bukan, jelas bukan. Ingat, ketika kita lihat angka di bawahnya, angka di bawah dari angka tersebut, maka kita harus merujuk pada faktor. Tapi ketika dia angka lebih besar seperti ini, 28, 48, maka yang kita perhatikan adalah, yang kita ingat adalah kelipatan. Seperti itu. Sekarang masuk pembahasan nomor 3. Urutan pecahan, ini langsung saya uraikan ya. Jadi 3/4, 1/2, sama 7/8. Dari yang terkecil ke pecahan terbesar adalah, nah, jawabannya yang mana? Maka semuanya harus disamakan penyebutnya. Ini 3/4 kita samakan menjadi 8 ya, supaya semuanya menjadi 8, maka kita kalikan 2. Maka hasilnya 6/8. Kemudian 1/2 kita kalikan 4 pembilang dan penyebutnya, maka hasilnya 4/8. Dari sini bisa kita lihat yang terkecil adalah 4/8, yang awalnya adalah 1/2. Kemudian yang nomor 2 adalah 6/8. Kemudian yang terbesar adalah 7/8. Ini kebalik ya, 1/2, 3/4, dan 7/8. Ini adalah dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar. Jadi ini terbalik, tinggal dibalik saja. 1/2, 3/4, dan 7/8. Kemudian nomor 4. Pecahan yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, perhatikan ini, yang diwarnai ada 2, sama persis dengan ini ya. Pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah keseluruhan dari yang diwarnai dan tidak diwarnai. Jumlahnya adalah 5. Jawabannya jadi 2/5. Berikutnya masuk ke bab 2, operasi hitung bilangan cacah.
Ini di sini ada soal 36 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 ditambah dalam kurung 26 dikurangi 11 dalam tutup kurung pangkat 2. Adalah cara penyelesaiannya adalah 36 diselesaikan dulu. 36 pangkat 2 ini hasilnya 1296, kemudian 4 pangkat 2 hasilnya 16 ditambah, nah yang di dalam kurung ini juga diselesaikan dulu, 26 dikurangi 11 hasilnya 15. Jadi ini hasil pertengahan sebelum hasil akhir ya. Nah, pembagian ada penjumlahan. Mana yang didahulukan, maka yang didahulukan pembagian. Dan ini kita selesaikan juga ya. 15 pangkat 2 hasilnya 225. 1296 dibagi 16 hasilnya 81. Nah, 81 ditambah 225 ini hasilnya 306. Maka hasilnya jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 6. Hasil pembulatan dari 325,27. Kesatuan terdekat adalah, nah ini dibulatkan kesatuan terdekat. Ketika perintahnya adalah kesatuan terdekat, maka yang kita lihat angka satuan. Ini ya, angka satuannya adalah 5. Kemudian, angka setelah satuan ini belakangnya harus dirubah menjadi 0 semua. Nah, sebelum dirubah menjadi 0, kita perhatikan angkanya berapa dulu. Kalau dia di atas 5 ke atas, maka 5 ini harus ditambah 1. Tapi kalau dia 5 ke bawah, maka dia tetap. Karena ini 2 merupakan angka di bawah 5, patokannya adalah 5 ya. 5 ke bawah, maka dia tetap angka 5-nya. Otomatis angkanya tetap 325, tinggal 27-nya ini diganti 00. Karena koma 00 maka tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya adalah 325 saja. Berikutnya nomor 7. Shakira mempunyai pita sepanjang 130 cm, 130,4 cm. Ia ingin memotong pitanya sepanjang 10 cm. Kira-kira banyak potongan pita yang dihasilkan Shakira adalah, caranya gimana? Dibagi ya. Karena 130 ini akan dipotong menjadi 10, maka dibagi 10. Nah, koma 4 ini kita bulatkan saja. Dibulatkan ke satuan terdekat. Maka tetap hasilnya 130. Maka 130, 4-nya dihilangkan, koma 4-nya langsung dibagi 10. Hasilnya ada 13 potongan. Kemudian nomor 8. Toko Zivana memiliki persediaan beras sebanyak 56 karung. Setiap karung beratnya 150 kg. Ingat, 56 karung, masing-masing karung beratnya 150. Nah, seluruh beras tersebut akan disalurkan kepada 12 pedagang dengan jumlah sama banyak. Nah, berarti diapakan? Dibagi berarti ya. Kan ini dicalurkan, berarti dibagikan maksudnya. Berarti 56 karung ini dikalikan 150 kg dibagi 12. Nah ini ya, 56 dikali 150 diselesaikan dulu, hasilnya ada 8.400. Baru dibagi 12, hasilnya 700 kg. Berikutnya ke bab 3 tentang KPK dan FPP. Nomor 9, faktorisasi prima dari 80 adalah faktorisasi. Ingat ya, faktorisasi kita buat pohon faktor. 80 kita tarik garis 2 seperti ini, kanan dan kiri. 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Kita terus bagi 2 terus ya, 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dibagi 2 sudah tidak bisa ya. 5 ini sudah angka prima. Maka ini adalah faktorisasi prima. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. 5-nya ada 1. Berarti tidak usah dipangkatkan. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 4 dikalikan 5. Itu ya. Jadi faktorisasi prima adalah faktor yang memiliki nilai atau angka prima. Ini maksudnya. Kemudian nomor 10, diketahui FBB dari 14 dan 56 adalah 7.
KPK kedua bilangan tersebut adalah, nah ini tanya KPK, ini pengecoh saja ya, 7 ini tidak penting sebenarnya, tidak perlu. Tapi kita harus memahami soal, makanya kita penting harus paham apa sih perintah soal tersebut. Soal tersebut disuruh nyari KPK dari 14 dan 56, sebenarnya 7 ini tidak penting, tidak usah ditulis ya. Tapi ini memang sengaja dibuat gitu, supaya menipu, gitu. Maka kita cari dulu faktorisasi prima dari 14, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, 2 dan 7 ini sudah angka prima, jadi tidak perlu diturunkan lagi. Hasilnya adalah 2 kali 7 untuk faktorisasi prima 14. Kemudian faktorisasi prima dari 56, ini sudah Ustadz buatkan semua ya, jadi tinggal pembahasan saja, karena proses pembuatan seperti ini cukup lama. Jadi langsung saya jadikan seperti ini. 56 dibagi 2. 28 dibagi 2. 14 dibagi 2. 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, dikalikan 7. Ini ya. Nah, sekarang untuk mencari KPK, ingat, caranya adalah menulis angka yang sama dengan pangkat terbesar. Kita lihat angka yang sama adalah 2. Pangkat terbesarnya adalah 3. Berarti yang kita tulis adalah 2 pangkat 3. Maka kita tulis di sini ya. Kemudian angka berikutnya yang sama adalah 7. Kita lihat pangkat yang terbesar mana, ternyata sama, langsung aja ditulis. Setelah itu ada lagi angka, tidak ada. Berarti 2 pangkat 3 kali 7. Hasilnya berapa? Ya sama kayak ini, hasilnya 56. Jadi KPK kedua bilangan tersebut adalah ya 56 ini KPK-nya gitu ya, mudah ya. Berikutnya nomor 11, 3 kelipatan pertama dari 24. Nah, ini sangat mudah ini. Tinggal ngalikan dengan angka asli, bilangan asli secara berurutan, yaitu 2, 3, 4, 3 kali ya. 24 kali 2, 48. 24 kali 3, 72. 24 kali 4 sama dengan 96. Maka hasilnya ya ini, kelipatan pertama dari 24, yaitu 48, 72, dan 96. Berikutnya, nomor 12. Semua faktor dari 32 adalah faktorisasi prima. Ingat, pakai pohon faktor, yaitu 32 bagi 2 sama dengan 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4. Maka faktorisasi primanya tinggal kita lihat angka yang di bawahnya 32, semua angka ini, dan kita tulis angka yang tidak sama ya, 2, karena 2-nya ada 3, cukup kita tulis 1, 2. Terus ada lagi dari yang terkecil ya, 4, kemudian 8, kemudian 16. Nah, inilah faktorisasi dari faktor dari 32. Semua angka ini ya. Dan yang kembar ditulis 1 saja. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Bab 4. Pembulatan hasil pengukuran berat dan panjang. Nomor 13. Jika 7,67 kg dibulatkan, maka nilainya adalah, mudah ya, langsung kita tulis 8. Kenapa? Karena angka di belakang koma ini menunjukkan angka 6, dan 6 ini merupakan angka di atas 5. Maka caranya adalah ditambah 1, dan 67-nya ini dibuang, jadinya 8. Kemudian nomor 14, sebatang pensil panjangnya 10 cm lebih 9 mm. Panjang pensil jika dibulatkan ke cm terdekat adalah 10,9. Nah, sudah jelas ya, 9 ini merupakan angka di atas 5. Maka ditambah 1 angka 10 ini, jadi 11. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 15, panjang benda berikut kira-kira, kita lihat. Ini menunjukkan ini sudah lurus 0 ya. Kemudian yang ujungnya ini ternyata dia lebih dekat ke lurus ini, ternyata ya, lebih dekat ke 15. Maka hasilnya 15 cm. Nah, ini alat apa ini kira-kira? Alat berikut disebut apa? Iya, ini adalah meteran roll kecil yang biasa dipakai oleh Pak Tukang. Terakhir, bab 5 tentang segi banyak.
Gambar Upin di samping berbentuk apakah? Nah, kita lihat ini ya yang dimaksud. Kita harus mengingatnya, penta ini artinya 5, heksa ini artinya 6, hepta ini artinya 7, okta ini artinya 8. Kita lihat berapa sisinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia heksa ya, heksakon, 6 sisi. Nomor 18 yang disebut oktakon adalah barusan sudah saya sebutkan ya, okta artinya 8. Tinggal kita hitung yang sisinya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya yang A. Kemudian nomor 19, segi banyak peraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, bisa kita lihat ini. Ini semuanya segi banyak peraturan karena sisinya sama besar peraturan ya. Kemudian nomor 20, segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contohnya kayak gambar layang-layang, bangun layang-layang, bangun jajar genjang, prisma, itu ya. Itu merupakan bangun segi banyak yang tidak beraturan. Demikianlah untuk pembahasan soal ulangan. Semoga bisa bermanfaat, dibuat latihan. Semoga ujian besok mendapatkan nilai yang bagus semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.